Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ika Untari Wibawati selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang konsep dasar uji hipotesis yang beranggotakan yang pertama Siti Mundiah dengan NIM 2319068, yang kedua Erni Yuliani 2319077, yang ketiga Rifka Wafiyah 2319095, yang keempat Citra Setiani Hariska dengan NIM 2319098. Kelompok kami akan menjelaskan 3 poin yang terdiri dari poin pertama, pengertian hipotesis, yang kedua, macam-macam hipotesis, yang ketiga, uji hipotesis. Materi yang pertama yaitu pengertian uji hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis, berasal dari bahasa Yunani. Hipo berarti di bawah, kurang atau lemah, dan tesis berarti teori atau proposisi. Jadi secara umum hipotesis dapat didefinisikan sebagai asumsi atau dugaan atau pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya tentang karakteristik populasi. Oleh karena itu, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan penelitian pada sampel yang diambil dari populasi tersebut. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan. Selanjutnya yaitu macam-macam hipotesis. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol atau HO dan hipotesis kerja atau alternatif yang disingkat H1. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen atau X dan variabel independen yaitu Y. Artinya, dalam rumusan hipotesis, yang diuji adalah ketidakbenaran variabel atau dalam kurung X mempengaruhi dalam kurung Y. Contoh, tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Yang kedua yaitu hipotesis kerja atau hipotesis alternatif yang disingkat H1. Hipotesis kerja atau H1 adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel independen Y yang diteliti. Hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Contohnya yaitu pada hipotesis 0, yaitu misalnya percobaan dengan judul pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Maka dapat dibuat hipotesisnya sebagai berikut. Hipotesis 0 sama dengan tidak ada pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Hipotesis alternatif, ada pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Selanjutnya ada macam-macam hipotesis berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu hipotesis asosiatif, yaitu merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, yang pertama tidak ada hubungan antara harga buah apel dengan volume penjualan buah apel. Yang kedua, tidak ada pengaruh penumpukan tanaman terhadap kadar gula buah apel. Di sini ada hubungan antara dengan pengaruh. Itu merupakan hipotesis asosiatif. Yang kedua, hipotesis deskriptif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Contohnya yaitu berapa lama mahasiswa mampu menonton video pembelajaran. Yang kedua, seberapa tinggi produktivitas rumput laut di kota Brebes.
Tiga hipotesis komparatif, yaitu dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang dipertanyakan, perbandingan antara dua variabel penelitian. Contoh, apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar kelas A dan kelas B? Di sini merupakan perbandingan kelas A dan perbandingan kelas B. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan metode pembelajaran A dan metode pembelajaran B? Sama saja di sini mengenai perbandingan metode pembelajaran A dan metode pembelajaran B. Materi yang ketiga yaitu uji hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis statistik adalah langkah-langkah yang dipergunakan dalam menyelesaikan pengujian hipotesis tersebut. Berikut ini langkah-langkah pengujian hipotesis statistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hipotesis nol, yang kedua yaitu hipotesis alternatif. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata, adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Langkah yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian, adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai alfa tabel didistribusikan atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya. Yang keempat yaitu menentukan nilai uji statistik, merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tersebut dalam pengujian hipotesis. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujiannya.